Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan memecahkan permasalahan peserta didik melalui teknik coaching. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Guru terbaik itu guru yang tidak berhenti belajar dan berinovasi. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga. Yang sebelumnya kita sudah melalui 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama memahami konsep coaching, pertemuan kedua memahami langkah mendengarkan aktif dan bertanya efektif. Pada malam hari ini kita akan memahami langkah memberikan umpan balik yang efektif. Umpan balik dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan. Apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita, dalam hal ini adalah coach, bagaimana cara kita merespon dan memberikan tanggapan atau jawaban atas pesan yang dikirimkan. Umpan balik bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal seperti gerak tubuh atau isyarat. Jawaban langsung, kita menjawab secara langsung apa yang dikatakan dari coach tersebut, kita jawab melalui dengan kata verbal. Bentuk nonverbal seperti gerakan tubuh seperti menganggukkan kepala atau dengan tersenyum, dengan menatapnya secara penuh perhatian. Itu merupakan bentuk-bentuk respon ya, umpan balik secara nonverbal. Ini berupa bentuk-bentuk umpan balik ya. Misalnya kita bisa merespon dengan senyuman, atau di sini bisa terlihat ada yang datar saja atau ada yang agak sedih ya. Ini merupakan respon ketika sang murid ya, seorang coach itu berbicara, mungkin menceritakan apa yang dialaminya, kondisi di rumahnya, kondisi orang tuanya, atau kondisi perekonomiannya. Mungkin kita akan memberikan respon sedikit sedih seperti bukan muka kita ya, mimik muka kita itu bisa melihat atau memberikan respon. Tetapi kita sebagai seorang coach harus memberikan respon yang positif. Ya. Setiap apa yang dia katakan kita okekan ya. Baru nanti apa kira-kira feedbacknya yang berikutnya. Umpan balik. Umpan balik dalam coaching bertujuan untuk membangun potensi. Apa kira-kira potensi yang ada pada coach? Kita gali ya. Kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Kita kemarin sudah belajar ya cara-cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Tentu pertanyaan tersebut bukan pertanyaan yang tertutup, tetapi pertanyaan yang terbuka untuk mengeksplorasi apa yang sudah ada dalam diri coach tersebut dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, kita gali potensi coach tersebut agar coach terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, untuk menghasilkan karya yang lebih baik, sehingga coach tersebut percaya diri akan karyanya, apa yang dilakukannya tersebut. Coach memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Nah, umpan balik yang positif tentu menjadi refleksi bagi coach tersebut untuk lebih mengembangkan diri. Secara khusus diberikan kepada coach ketika dalam proses coaching ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari yang coach pikirkan. Ketika coach berpikir sendiri, tentu hasilnya tidak akan sama ya dengan ada pertanyaan-pertanyaan pemandu yang ditanyakan oleh seorang coach. Bentuk-bentuk umpan balik dapat disampaikan dalam beberapa cara dengan aspek berikut menurut Pramudianto ya. Ada secara langsung, contohnya, wah bagus kamu sudah membantu ibumu. Ketika murid tersebut bercerita bahwa dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena dari pagi sampai malam dia itu sibuk membantu ibunya. Ibunya lagi kondisinya sedang sakit, misalnya seperti itu kan. Nah, kita memberikan respon yang positif kepada murid tersebut.
Wah, bagus, kamu sudah membantu ibumu. Selanjutnya kita bisa kasih pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana agar pekerjaan sekolah kamu selesai, kamu juga bisa tetap bisa membantu ibumu. Gimana kira-kira kamu bisa atur waktumu? Kan bisa juga seperti itu. Ada tambahan pertanyaan lagi, tetapi kita sudah memberikan respon bahwa apa yang dia lakukan tersebut sudah bagus. Ya, kita nggak boleh ngejudge, misalnya jangan, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, itu enggak. Kalau di dalam coach tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah spesifik. Contoh, ya, coach tersebut sudah menjelaskan, tetapi penjelasannya itu belum spesifik. Contoh, dia ingin melakukan sesuatu, misalnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, nanti saya akan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu kan belum spesifik. Ya, kita beri umpan balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Contoh, kira-kira jam berapa tepatnya sih kamu bisa mengerjakan pekerjaan rumah itu? Misalnya seperti itu. Atau di sini, ayo kita coba bicarakan hal ini lebih lagi. Ini dapat menjadi alternatif lain untukmu. Ya, bisa juga seperti itu. Yang berikutnya faktor emosi. Di sini saya ikut gembira dengan semangat yang kamu miliki. Nah, ini ada emosinya bisa gembira, bisa senang, excited, misalnya seperti itu kan bisa ada emosi yang ada dalam diri kita sebagai coach yang kita berikan kepada coachee. Yang berikutnya adalah apresiasi. Ya, jadi langsung spesifik faktor emosi dan apresiasi. Kamu bisa menjalankan komitmen yang sudah direncanakan. Ya, contoh, oh iya Bu, nanti saya akan atur pekerjaan rumah saya. Saya akan kerjakan ketika saya sudah membantu ibu saya. Mungkin nanti sekitar pukul 4 saya baru bisa mengerjakannya. Tetapi mungkin waktu saya lebih sedikit, misalnya dia bilang seperti itu. Nah, kita sebagai coach, kita apresiasi kamu. Bisa kamu pasti bisa. Kan di dalam sesi coaching nanti ada komitmen ya. Kamu pasti bisa menjalankan komitmen yang sudah kamu rencanakan. Kan bisa seperti itu. Itu adalah apresiasi. Dalam komunikasi itu harus tidak memotong atau tidak langsung menjelekkan apa yang dia katakan, tetapi kita selalu memberikan umpan balik yang positif sehingga coach tersebut merasa dihargai, tidak dijatuhkan gitu. Langkah efektif pemberian umpan balik positif merujuk pada waktu tertentu. Saat umpan balik positif diberikan, memberikan penguatan kapan waktu melakukannya. Contoh, jadi waktu yang baik menurutmu dalam mengerjakan pekerjaan rumah adalah di sore hari. Nah, ini untuk menegaskan apa yang sang coachee tersebut ini katakan. Jadi kita tegaskan lagi dan merujuk itu pada waktu. Jadi pemberian umpan balik tersebut jelas karena ada waktunya, ya. Tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah, tapi nggak jelas mengerjakan rumahnya itu kapan, apakah di pagi, siang, sore, ataukah malam. Ya, nanti dia pun juga begitu, pas selain di rumah, pagi nanti aja lah, sore nanti aja lah, malam, ujung-ujungnya nggak dikerjakan. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada waktu tertentu, tentu sang anak nanti akan tepat mengerjakannya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah mendeskripsikan tindakan yang dilakukan. Contoh, baik, jadi yang akan kamu lakukan, contoh masih pekerjaan rumah tadi ya, misalnya, oke Bu, nanti saya akan mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga saya akan mengatur waktu saya lagi, misalnya seperti itu jawabannya, mengatur waktu saya lagi. Kan mengatur waktu saya lagi kan masih global ya, masih secara umum. Nah, kita deskripsikan kira-kira mengatur waktumu tuh waktu yang bagaimana yang harus diatur. Jadi
apa yang akan kamu lakukan? Kita bisa dari pagi, siang, sore, malam, kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Dideskripsikan rencananya itu dideskripsikan dengan jelas. Jadi ketika selesai sesi coaching, ada sesuatu yang dia dapatkan untuk pengembangan dirinya atau mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, yang berikutnya adalah menjelaskan dampaknya. Dijelaskan dampaknya apa kira-kira. Menguraikan konteks itu sesuai dengan apa yang dikatakan coach, kita uraikan lagi ya. Seperti membuat parafrase dengan bahasa kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah merencanakan tindak lanjut perbaikannya. Gitu. Bapak Ibu, itu saja umpan balik ya, langkah-langkah untuk memberikan umpan balik efektif. Kita akan ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.